DC Extended Universe kembali melanjutkan nafas panjang setelah merilis sequel salah satu installment terbaiknya. Dibesarkan oleh Amazonian, Diana Prince kembali melanjutkan arc-nya setelah era Perang Dunia Pertama dan mengalahkan Ares, God of War. Namun sayang dia harus merelakan kekasih hatinya yang mengorbankan diri dalam event tersebut. Film yang akan kita bahas kali ini mengambil latar waktu sekitar 6 dekade setelah kejadian di film pertama itu. Nah, waktunya kita mulai. Minum jamu biar jago ngebor. Spesial buat kamu, Wonder Woman 1984 Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2020. Setelah mengalami begitu banyak penundaan akibat pandemik, akhirnya film ini nekat dirilis tepat di hari Natal di dua platform sekaligus, yaitu di bioskop dan juga di HBO Max. Kembali disutradarai oleh Patty Jenkins, dibintangi oleh Gal Gadot sebagai Diana Prince alias Wonder Woman, Chris Pine sebagai Steve Trevor, Kristen Wiig sebagai Barbara Ann Minerva alias Cheetah, dan Pedro Pascal sebagai Maxwell Lord. Seperti biasa, sudah menjadi kewajiban kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa memaksimalkan cinema experience ketika baru pertama kali berniat untuk menonton film yang satu ini. Sebaiknya ditonton dulu deh. Diawali dalam kisah flashback masa kecil Diana Prince di Themyscira, di mana sedang dilangsungkan sebuah kontes olahraga atletik atau Amazon Game atau Olimpiadenya suku Amazon untuk mencari siapa di antara mereka yang terbaik. Ajang ini diselenggarakan di Colosseum Amazon dengan tipe seperti Ninja Warrior, di mana begitu banyak tantangan yang harus ditaklukkan. Diana Prince adalah peserta termuda yang pernah mengikuti ajang ini. Meski demikian, rupanya Diana mampu menyelesaikan satu persatu rintangan dan melakukan checkpoint dengan memanah di tiap lokasi yang ditentukan. Karena merasa sudah di atas angin, Diana malah kehilangan konsentrasi hingga dia menabrak sebuah ranting pohon yang membuatnya malah terjatuh dari tunggangan kudanya. Diana pun menempuh jalan pintas untuk mengejar kembali kudanya dengan resiko dia tidak melakukan checkpoint di lokasi selanjutnya. Diana pun kembali unggul dan ketika mendekati garis finish, Antiope mencegatnya dan menasihati Diana untuk tidak melakukan kecurangan. Ratu Hippolyta pun menghiburnya sambil menasihati tentang pentingnya kebenaran dan kejujuran dengan memperlihatkan panutan mereka, sang Golden Warrior Asteria. Berpindah ke tahun 1984, terjadi sebuah perampokan di sebuah mall di mana pelakunya terlibat dalam pasar gelap barang antik. Salah satu pelaku tanpa sengaja menjatuhkan pistolnya hingga membuat kepanikan di tengah kerumunan orang. Ketika petugas berusaha menggagalkan aksi tersebut, salah satu perampok malah menyandera seorang anak dengan mengancam akan membuangnya. Beruntung di waktu yang tepat, Wonder Woman datang untuk menyelamatkan anak tersebut setelah sebelumnya dia menghancurkan semua kamera CCTV di mall dengan maksud agar identitas tidak terlihat oleh publik. Dengan kata lain, Wonder Woman beraksi sebagai vigilante di sini. Para perampok pun berhasil dilumpuhkan dengan mudah dan diserahkan kepada petugas kepolisian. Tapi di luar kesibukannya sebagai vigilante, Diana tetaplah seorang wanita yang selalu teringat akan kekasihnya dulu setiap kali melihat pesawat melintas. Keesokan harinya, di tempat Diana Prince bekerja di Smithsonian National Museum of Natural History, dia berpapasan dengan Barbara Ann Minerva, seorang ilmuwan ahli geologi dan kriptozoologis, yang mana Dr. Minerva sendiri selalu dikucilkan dalam lingkungan pergaulannya, termasuk di lingkungan kantornya ini. Sampai dengan saat ini hanya Diana Prince yang menaruh simpati kepadanya, ketika tidak ada satupun orang-orang yang mau membantunya merapikan berkas-berkasnya yang terjatuh akibat kecerobohannya sendiri. Barbara seketika itu juga mengagumi sosok Diana Prince setelah tertarik dengan sepatu bermotif cheetah yang dipakai oleh Diana. Salah satu rekan mereka, Carol, menghampiri dan memberitahu Diana bahwa FBI akan membawa beberapa artefak yang berhasil diamankan dalam tindakan pencurian di malam sebelumnya. Aksi perampokan di mall rupanya menjadi pengalihan perhatian untuk aksi besar tersebut. Artefak tersebut akan dibawa untuk diteliti oleh Barbara, yang mana Carol ternyata tidak mengenalnya, padahal orangnya ada di depannya. Setelah itu, Barbara pun menerima artefak tersebut lalu ditemui oleh Diana. Perhatian mereka terfokus kepada sebuah batu misterius, yaitu
yaitu Dreamstone, yang kabarnya mampu mengabulkan semua permintaan yang diinginkan di hadapannya. Namun dengan imbalan kekuatan, kemanusiaan, atau bahkan nyawa akan diambil. Seorang rekannya malah iseng memegang batu tersebut untuk meminta kopi, dan ternyata benar, tidak lama setelahnya keinginannya itu terkabulkan. Mengetahui hal tersebut, Diana malah iseng mengharapkan kehadiran orang yang dirindukannya selama ini, yang sayangnya sudah tiada, yang mana dianggapnya itu tidak mungkin, yaitu Steve Trevor. Tapi tidak berharap lebih juga karena dia menganggap hal tersebut memang mustahil. Setelah itu, Diana dan Barbara berbagi waktu bersama-sama, menandai pertemanan mereka dimulai, di mana mereka berdua saling menceritakan kehidupan pribadi masing-masing di sebuah kafe. Barbara sendiri mengungkap kekagumannya kepada Diana yang dia yakini banyak pria yang jatuh hati kepadanya. Diana pun menceritakan kalau dulu dia punya cinta sejati. Sepulang dari sana mereka berpisah. Barbara berniat untuk kembali ke kantor melanjutkan pekerjaannya. Namun di jalan, Barbara malah diganggu oleh seorang pria mabuk yang ingin melecehkannya. Beruntung Diana datang lagi untuk membantu Barbara. Sesampainya di kantor, Barbara yang melihat Dreamstone malah berniat untuk mengajukan permintaan, yaitu menjadi kuat, cantik, mempesona, dan istimewa sama seperti Diana. Strong, sexy. Keesokan harinya, Barbara terbangun setelah ketiduran di kantornya. Pada saat dia keluar dari ruangan, seorang OB malah menumpahkan air dan Barbara dengan gesit menghindari genangan air tersebut. Sikap rekan-rekannya pun juga berubah, yang kini malah memuji penampilannya. Setelah sebelumnya, dia malah menjadi orang yang dikucilkan. Barbara lalu bertemu dengan Maxwell Lord, seorang pengusaha minyak dari Black Gold Corporation. Max sendiri sebenarnya bisa dibilang sebagai selebriti, di mana iklannya di TV sangat populer. Barbara lalu mengajak Maxwell Lord ke ruangannya dan Lord tanpa sengaja melihat Dreamstone di meja Barbara. Dari raut wajahnya, Lord sepertinya tahu banyak mengenai Dreamstone ini. Mereka berdua pun tiba-tiba sangat akrab hingga dihampiri oleh Diana. Lord sendiri akan memberikan donasi kepada kantor mereka, namun sebenarnya itu adalah tipu daya Lord saja karena memiliki niat buruk untuk mencuri Dreamstone. Lord lalu mengundang mereka berdua ke pesta yang digelar di malam hari. Setelah itu, Lord kembali ke kantornya yang sebenarnya kini mengalami masalah keuangan dan tidak punya karyawan sama sekali. Dia lalu ditemui oleh anaknya, Alistair Lord. Tiba-tiba dia juga ditemui oleh seorang investor yang bernama Simon Stack untuk menagih kembali uangnya, namun Lord tidak bisa menyanggupinya. Simon lalu memberinya tenggat waktu 2 hari untuk melunasi utang-utangnya tersebut, lalu pergi dengan kesal sambil mengatakan kepada dirinya sebagai pecundang. Di depan anaknya, Lord bersumpah bahwa semua orang akan menyesali perbuatannya kepada Lord dan akan menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya layak untuk dihormati. Sementara itu, Diana kembali mencoba mengecek Dreamstone di dalam kotaknya, namun dia tidak mendapatkannya. Yang dia dapatkan hanya sebuah catatan yang bertuliskan nama Maxwell Lord yang disita oleh FBI. Malam pun tiba. Diana datang untuk menghadiri undangan pesta dan tidak lama setelahnya Barbara juga tiba yang dihampiri oleh Lord yang begitu terpesona dan mereka pun saling jatuh cinta. Mereka lalu meninggalkan lokasi pesta menuju ke kantor Barbara untuk bermesraan, hingga Lord pun punya kesempatan untuk mengambil Dreamstone dari Barbara. Sementara di lokasi pesta, Diana yang mencari Barbara malah dihampiri oleh seorang pria yang tidak dia kenali sama sekali. Pria tersebut lalu dengan lancang memegang tangan Diana sambil mengutip kalimat yang sama persis dengan yang pernah diucapkan oleh Steve Trevor. Diana lalu menyadari bahwa orang tersebut adalah Steve yang muncul di tubuh orang lain. Di tempat lain, Lord kembali ke kantornya dan mengeluarkan Dreamstone dari sakunya. Tanpa berpikir panjang, Lord mengajukan permintaan untuk menjadi Dreamstone itu sendiri. Seketika itu juga, batu tersebut hancur dan masuk ke dalam diri Lord. Jadilah Maxwell Lord sekarang adalah Dreamstone. I wish to be you. Keesokan harinya, Barbara terbangun di rumahnya dan langsung membuka kulkas. Tanpa dia sengaja, pintu kulkas tersebut malah rusak setelah dia buka. Barbara pun tersadar bahwa dirinya kini memiliki kekuatan hebat sama seperti Diana. Barbara lalu mengunjungi gym untuk mencoba kekuatannya mengangkat beban hingga bobot yang paling berat. Dan ternyata berhasil, membuat pria kekar di sekitarnya malah keheranan. Sementara itu, Maxwell Lord menemui Simon Stack di kantornya untuk mendemonstrasikan kekuatannya sebagai Dreamstone. Lord lalu mempengaruhi Simon untuk bekerja sama dengan
dengan perusahaannya dengan imbalan akan menguasai dunia. Hingga Simon pun setuju. Lord lalu mengabulkan permintaannya dan sebagai jaminan atau sebagai gantinya, Lord akan mengambil alih semua saham milik Simon Stagg dan meminta agar Simon ditangkap oleh polisi dan semuanya pun terwujud. Di tempat lain, setelah berbagi waktu bersama dan menceritakan keanehan-keanehan yang dialami serta memperkenalkan semua teknologi dan pop culture di era tahun 1980-an, Diana dan Steve pun berencana untuk menemui Maxwell Lord. Lord kembali ke kantornya dan melihat asistennya Raquel yang sedang kewalahan menerima begitu banyak panggilan telepon dari investor yang tiba-tiba berniat berinvestasi di perusahaannya. Raquel pun meminta beberapa karyawan untuk membantunya dan Lord lagi-lagi mengabulkannya. Diana dan Steve kemudian menemui Barbara di kantor untuk melihat Dreamstone. Namun Barbara memberitahu kalau batu tersebut dipinjam oleh Maxwell Lord. Hingga Diana dan Steve pun bergegas untuk mencari Lord. Sesampainya di kantor Lord, Diana dan Steve memasuki ruangan Lord namun tidak menemui siapa-siapa. Diana lalu menemukan tatakan dari batu tersebut, namun batunya sudah tidak ada. Dia terkejut ketika melihat ukiran tulisan di bagian dalam tatakan tersebut yang ternyata adalah bahasa para dewa. Diana lalu menyadari kalau Lord telah menggunakan Dreamstone untuk kepuasan pribadinya tanpa sadar akibat besar yang akan ditimbulkan. Diana lalu menelpon Barbara untuk membantunya mencari tahu asal Dreamstone ini. Sementara Steve Trevor menemukan sebuah tiket yang menunjukkan kalau Lord ternyata sedang menuju ke Kairo untuk bertemu dengan Raja Minyak Mesir. Diana dan Steve lalu menuju ke pangkalan udara, mencuri salah satu pesawat untuk menyusul Lord ke Kairo. Upaya mereka menerbangkan pesawat rupanya terdeteksi oleh Air Traffic Control. Petugas pun berupaya menghalangi penerbangan ilegal yang mereka lakukan. Beruntung, Diana di waktu kritis tersebut teringat dengan kemampuan ayahnya, Zeus, yang mampu membuat objek menjadi invisible. Tidak terlihat seperti yang pernah dilakukan oleh Zeus untuk menyembunyikan Themyscira dari dunia luar. Diana sendiri mengingat pernah mempelajarinya untuk menghilangkan secangkir kopi. Dan rupanya berhasil. Diana membuat pesawat jet tersebut menjadi invisible jet, sama seperti dalam komik. Keesokan harinya di Kairo, Lord tiba dan bertemu dengan Emir Said bin Abidos, sang Raja Minyak. Lord membujuknya untuk membuat sebuah permintaan dan Emir pun meminta semua tanah leluhurnya dikembalikan dan menjauhkan semua kafir yang berani menginjaknya. Sebagai imbalannya, Lord mengambil alih kepemilikan minyak Emir. Namun semua minyak Emir rupanya sudah dibeli oleh pihak Saudi. Sebagai gantinya, Lord mengambil semua tim keamanan Emir dan meninggalkannya sendiri mencari sumber minyak yang lainnya, dan Emir dibiarkan untuk menyaksikan keajaiban yang terjadi ketika tanah leluhurnya kini terisolasi secara tiba-tiba dengan berdirinya secara kokoh tembok pembatas yang membuat warga tidak lagi memiliki akses air bersih. Di perjalanan, Diana dan Steve berpapasan dengan rombongan Lord. Setelah membeli taksi yang ditumpanginya, Diana memutar arah dan menghampiri Lord namun dihalangi oleh pasukan keamanannya. Diana memutuskan mengejar Lord dengan wujudnya sebagai Wonder Woman sambil berusaha menyingkirkan satu persatu anak buah Lord. Sebuah anomali terjadi ketika Wonder Woman terluka hingga berdarah setelah mendapatkan serangan tembakan. Melihat hal tersebut, Steve menyadari inilah imbalan yang diminta oleh Dreamstone yang mengambil kekuatan Diana sedikit demi sedikit. Untuk membantu Diana Prince, Steve Trevor mengambil alih salah satu tank. Sementara Diana akhirnya menemui Lord di mobilnya untuk menyerahkan Dreamstone, dan Lord pun memberitahunya bahwa Diana sebenarnya sekarang sedang melihat batu tersebut di depan matanya, yang membuat Diana pun terkejut. Wonder Woman pun berusaha menyelamatkan beberapa orang anak yang sedang bermain di jalan dari rombongan Lord. Ketika berayun menggunakan lasso of truth-nya, tiba-tiba Wonder Woman kehilangan pegangannya yang membuatnya terjatuh bersama anak-anak yang diselamatkannya. Beruntung ada Steve Trevor yang menyelamatkan mereka dengan tank yang telah diambil alih sebelumnya. Steve pun menjelaskan kepada Diana bahwa dia harus menarik kembali permintaannya karena hal tersebutlah yang telah membuatnya kehilangan kekuatan. Namun Diana menolak dan percaya ada solusi lain, tanpa harus lagi kehilangan orang yang dicintainya. Pasca kejadian tersebut, Diana menghubungi Barbara untuk mengetahui asal-usul batu itu. Barbara lalu menjelaskan bahwa Dreamstone pertama kali muncul beberapa kali di lokasi yang berbeda dan di tenggang waktu yang berbeda pula, yang malah keberadaannya membawa malapetaka dan kehancuran bagi setiap peradaban yang disinggahinya. Terakhir kali, Dreamstone dimiliki oleh suku Maya. Barbara lalu janjian bertemu dengan Diana untuk mengunjungi seorang keturunan suku Maya yang punya banyak petunjuk mengenai Dreamstone
tersebut. Namanya Babajid, yang menunjukkan sebuah buku kuno yang bertuliskan huruf yang sama dengan yang ada di Dreamstone. Setelah membacanya, Diana akhirnya mengetahui kalau Dreamstone merupakan artefak yang diciptakan oleh The Chalafre-Ero, yaitu dewa kebohongan, penipu, dan jahat. Dreamstone sama seperti Lasso of Truth milik Diana yang merupakan ciptaan Hestia, dewi kebenaran. Diana pun menyadari satu-satunya cara untuk menghentikan kekacauan adalah dengan menghancurkan Dreamstone. Namun Diana langsung merasa itu adalah hal yang mustahil karena batu tersebut sebenarnya telah hancur dan kini telah menyatu dengan tubuh Maxwell Lord. Mereka pun memutuskan kembali mencari Lord, namun usul tersebut ditolak dan ditentang oleh Barbara yang bergegas meninggalkan mereka karena sebenarnya tidak mau kehilangan berkah dan kekuatan yang dia dapatkan. Sementara itu di kantornya, Maxwell Lord mengabulkan semua permintaan orang-orang yang menemuinya, yang malah membuatnya kewalahan dan bahkan perlahan kekuatan mengabulkan permintaannya juga menguras tenaga dan kesehatannya. Oleh karenanya, dia butuh lebih banyak orang untuk membuat permintaan dalam satu waktu agar imbalan kesehatan yang dia dapatkan setimpal dan bahkan lebih untuk dirinya. Di antara para tamu tersebut ada Alistair, anaknya yang juga menunggu giliran untuk bertemu karena ibunya sedang asik dengan pacarnya. Untuk menghibur Alistair, Lord membujuknya untuk tetap tinggal di kantor Lord sambil membuat permintaan yang diinginkannya. Sebagai seorang anak, Alistair rupanya hanya ingin waktu yang banyak bersama dengan ayahnya. Namun Lord menolak karena sebenarnya Alistair sudah memiliki itu. Alistair pun meminta dirinya sehebat ayahnya dan permintaan pun dikabulkan. Di luar kantor, ada begitu banyak orang yang melakukan demo akibat monopoli kepemilikan minyak Lord yang bisa mengakibatkan kekacauan yang besar di dunia. Petugas pun datang untuk menuntut yurisdiksi tim keamanan Black Gold Corporation. Setelah itu, Lord memutuskan untuk menemui presiden. Di apartemennya, Diana kembali diingatkan oleh Steve Trevor untuk melepas dan menarik permintaannya setelah melihat kekuatan Diana pelan-pelan menghilang. Namun, lagi-lagi Diana Prince menolak. Steve lalu melihat sebuah benda yang terbungkus kain. Dengan kekuatan Lasso of Truth, Steve Trevor pun diperlihatkan kepada sejarah singkat benda tersebut yang ternyata adalah Golden Eagle Armor milik Golden Warrior Amazon Asteria, salah satu Amazonian terbaik dan terhebat dan menjadi panutan. Rupanya setelah meninggalkan Themyscira, Diana mencari Asteria, namun hanya menemukan armornya saja, lalu menyimpannya. Tidak lama setelahnya, Diana melihat Lord di monitornya sedang menuju ke Gedung Putih, dan mereka pun memutuskan untuk menyusulnya. Di White House, Lord akhirnya bertemu langsung dengan presiden yang dipusingkan dengan kekacauan yang terjadi. Lord lalu membujuk presiden untuk membuat permintaan dan presiden menginginkan senjata nuklir yang lebih banyak agar kembali disegani di mata dunia. Oh iya, sebelum kita lanjut, era tahun 1980-an ini memang disebut sebagai era Perang Dingin yang sudah berlangsung sejak tahun 1947 pasca Perang Dunia Kedua, di mana terjadi ketegangan antara dua blok, yaitu Amerika bersama dengan sekutunya dengan USSR atau Uni Soviet. Selama itu memang tidak terjadi perang dalam artian harfiah, namun ketegangan di antara kedua blok ini bisa memicu perang sesungguhnya atau Perang Dunia Ketiga. Inilah yang mendasari judul film ini sebagai Wonder Woman 1984. Lanjut lagi ke filmnya. Sebagai imbalan atas permintaan presiden, Lord menginginkan kekuasaan presiden. Lord lalu melihat perangkat satelit rahasia milik negara untuk menjangkau semua orang dari seluruh dunia, yaitu stasiun siaran Atmospheric Scatter Satellite. Lord meminta presiden untuk membawanya ke sana, di mana Lord bisa mengabulkan begitu banyak permintaan dalam satu waktu, dan imbalan yang dia dapatkan akan lebih dari yang selama ini dia lakukan. Kalau sebelumnya Lord harus mengabulkan permintaan satu persatu, tapi imbalan yang dia dapatkan ternyata nggak cukup untuk kesehatannya. Setelah mengabulkan permintaan tersebut, ternyata menguras tenaga juga. Maka kalau mengabulkan permintaan sekali waktu di banyak orang, maka justru dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yaitu kesehatan semua orang yang mengajukan permintaan. Dalam perjalanan menuju helikopter, Wonder Woman tiba di White House lalu menahan Maxwell Lord dengan Lasso of Truth. Pertarungan pun terjadi antara Wonder Woman bersama dengan Steve Trevor menghadapi pasukan keamanan presiden di bawah perintah Lord. Tiba-tiba Barbara juga muncul menyerang Wonder Woman dan Steve Trevor yang berniat untuk menangkap Lord. Pertarungan hebat pun terjadi antara Wonder Woman dan Barbara, sementara Lord dibiarkan kabur. Karena memang sudah mulai kehilangan hampir seluruh kekuatannya, Wonder Woman akhirnya takluk oleh Barbara yang kemudian meninggalkannya menyusul Lord di helikopter. Room for one more?
Sementara itu di ruangan Presiden, petugas Departemen Keamanan melaporkan bahwa sistem pencegahan dini Uni Soviet mendeteksi nuklir baru mereka yang jumlahnya ternyata sangat banyak. Soviet menganggap hal tersebut sebagai tindakan perang dan mereka pun akan berniat menyerang balik. Inilah yang tadi kita maksud akan membuat perang dunia ketiga akan dimulai. Kekacauan pun terjadi di mana-mana. Steve Trevor membawa Wonder Woman yang sedang terluka sambil kembali menyarankan Diana Prince menarik kembali permintaannya dengan konsekuensi mereka kembali harus berpisah dan mungkin kali ini untuk selamanya. Dengan berat hati, Wonder Woman pun merelakan Steve Trevor dan menarik kembali permintaannya sambil bersumpah dia tidak akan pernah lagi jatuh cinta. Kekuatan Wonder Woman pun akhirnya kembali dan bahkan kini Diana mengetahui kalau dia bisa terbang dan bergelantungan dengan menggunakan lesonya dengan memanfaatkan petir. Sementara di helikopter, Barbara meminta dirinya menjadi apex predator yang tidak terkalahkan. Sesampainya di stasiun satelit rahasia, Lord melancarkan aksinya, mengambil alih semua sinyal siaran dan memulai siaran langsung live ke seluruh dunia. Lord lalu meminta semua warga dunia untuk mengajukan permintaan dan Lord mengabulkannya. Seluruh dunia kini jatuh dalam kekacauan dan sebagai imbalannya, Lord mengambil kesehatan mereka semua, sementara Barbara malah kehilangan sifat kemanusiaannya. Sementara itu, Alistair sendiri juga tidak luput meminta untuk ayahnya kembali. Wonder Woman pun tiba dengan menggunakan Golden Eagle Armor dan melumpuhkan para penjaga. Dia pun bertemu dengan Barbara yang kini sudah bermutasi menjadi cheetah dan mencoba menghalangi Wonder Woman menemui Lord. Pertempuran yang dinanti pun akhirnya terjadi. Cheetah merusak semua kabel listrik hingga terputus dan Wonder Woman menjebaknya masuk ke dalam air. Karena Cheetah keras kepala tidak mau menarik permintaannya kembali, maka Wonder Woman dengan terpaksa memanfaatkan sengatan aliran listrik di dalam air untuk melumpuhkan Cheetah. Setelah membawa Cheetah yang tidak sadarkan diri kembali ke stasiun siaran, Wonder Woman lalu menemui Lord. Kekacauan yang terjadi membuat Wonder Woman tidak mampu melemparkan lasso of truth-nya untuk menahan Lord. Wonder Woman yang terduduk tidak berdaya malah berkhotbah dengan mencoba membujuk untuk membatalkan permintaan yang telah dibuat. Lord menolak dengan sombongnya. Namun Wonder Woman menyela kalau dia sebenarnya tidak berbicara dengan Lord, melainkan berbicara kepada seluruh dunia melalui lasso of truth yang ternyata bisa menyentuh Lord dan meliliti kakinya. Seperti kemampuan lasso of truth sebelumnya, lasso ini akhirnya memberikan visi mengenai apa yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini akibat terlalu banyaknya orang yang membuat permintaan. Untuk Lord sendiri, dia malah mendapatkan visi atau penglihatan masa lalunya yang kelam dan anaknya Alistair yang kini sedang dalam bahaya di bawah ancaman ledakan roket nuklir yang akan memicu perang dunia ketiga. Dengan penyesalan mendalam dan rasa cinta terhadap anaknya, Maxwell Lord akhirnya menarik seluruh keinginannya dan seketika itu pula semua kekacauan yang terjadi berakhir. Tembok yang membentang panjang mengisolasi Mesir pun akhirnya runtuh dan kembali mengalirkan air bersih untuk warga. Sementara Barbara kini kembali ke wujud manusianya. Setelah menarik permintaannya, Maxwell Lord kembali dan menemui anaknya, mengungkap penyesalan dan rasa cintanya terhadap Alistair. You don't ever have to make a wish for me to love you. Beberapa waktu kemudian, pada saat perayaan Natal, Diana Prince bertemu dengan pria yang tubuhnya sebelumnya digunakan oleh Steve Trevor. Diana Prince memuji pakaian pria tersebut, yang mana pakaian itu malah diejek oleh teman-temannya. Diana pun tersenyum dan mereka akhirnya berpisah. Di post-credit scene, seorang wanita di tengah keramaian menyelamatkan seorang bayi dari timpaan sebuah tiang listrik, di mana wanita tersebut menahannya dengan begitu mudah. Wanita tersebut rupanya adalah Asteria, yang selama ini dicari oleh Diana Prince. Asteria sendiri diperankan oleh the one and only Linda Carter yang adalah pemeran Wonder Woman di era tahun 1980-an. Nah, sebelum kita breakdown detail-detail kecil dalam film ini, saya pengen kasih sedikit komentar mengenai film yang dicaci maki oleh banyak orang ini. Banyak yang bilang jelek lah, plot hole lah, banyak bacot lah, bla bla bla. Kita tidak bisa menutup mata atas semua penilaian tersebut, dan memang wajar. Namun saya berhak menentang mereka yang mengatakan kalau film ini jelek banget, pakai banget lagi. Meski memang benar tidak sebagus filmnya yang pertama. Secara movie dan sinematografi semuanya masuk dalam kategori aman dan jauh dari kata jelek sih. Secara naratif apalagi,
Ingat, film ini menitik beratkan plotnya di aspek naratif yang menjadi tantangan untuk film adaptasi komik seperti ini, apalagi yang genre-nya superhero. Aspek naratifnya mencakup semua development karakter yang mana kita bisa merasakan empati terhadap semua tokoh sentral di dalamnya. Bahkan itu include di subplot konflik perang dingin antara negara-negara yang terlibat di era tersebut, apalagi di karakter sentralnya. Hanya saja memang harus diakui ekspektasi terhadap film bergenre seperti aspek koreografi pertarungan sangat kurang. Bahkan saya juga setuju kalau porsi pertarungan Wonder Woman dan Cheetah sangat kurang. Beruntung Patty Jenkins segera mengkonfirmasi kalau karakter villain yang sudah lama kita pengen lihat ini akan kembali tampil di installment berikutnya. Sekarang saya pengen menjawab beberapa poin populer mengenai plot hole yang diklaim oleh mereka yang tidak menyukai film ini. Wonder Woman ternyata bisa terbang. Oke, ini pada akhirnya menjadi anomali untuk keseluruhan franchise, mengingat timeline Wonder Woman 1984 yang terjadi jauh sebelum Batman v Superman dan Justice League, di mana kedua film tersebut Gal Gadot juga ikut ambil peran sebagai Diana Prince. Di film terakhir yang saya sebutkan, Wonder Woman muncul tapi tidak menggunakan kemampuannya terbang. Tapi ingat, tidak sedikit pun ada skrip dan narasi yang mengatakan kalau Wonder Woman tidak bisa terbang, kan? Bahkan ketika Diana Prince membatalkan jadwal penerbangannya di Batman v Superman Dawn of Justice untuk membantu pertarungan melawan Doomsday, Wonder Woman bisa tiba-tiba tepat waktu, entah bagaimana caranya berada di lokasi. Nah, terbang adalah salah satu metode yang paling masuk akal untuk menjawab hal tersebut, meski tidak diperlihatkan di layar screen. Terbang hanya digunakan oleh Wonder Woman sejauh ini untuk berpindah tempat, bukan untuk bertarung. Lebih tepatnya belum, bahkan di Wonder Woman 1984 sekalipun. Berikutnya, kenapa Steve Trevor kembali ke dunia dengan menggunakan tubuh orang lain, sementara tembok saja bisa muncul tiba-tiba dan bisa hancur tiba-tiba gara-gara Dreamstone. Justru sebenarnya ini adalah hal yang tepat. Tubuh manusia dan struktur bangunan adalah dua komposisi alam yang sangat jauh berbeda. Bangunan bisa dikonstruksi dan dihancurkan begitu saja dengan cepat dengan kekuatan Dreamstone, sementara manusia tidak semudah itu. Ingat, tubuh Steve Trevor di Wonder Woman pertama hancur setelah ikut menjadi korban ledakan di pesawat, kan? Kita tidak pernah melihat jasadnya yang mana bisa diasumsikan tubuhnya hancur. Untuk merekonstruksinya adalah hal yang mustahil, apalagi kejadiannya sudah berlangsung beberapa dekade sebelumnya. Hal yang paling masuk akal adalah dengan menggunakan tubuh seseorang yang sudah kehilangan harapan hidup akibat masalah hidupnya yang bahkan mungkin dia lebih mengharapkan mati saja. Inilah yang dipilih oleh Dreamstone sebagai inang untuk jiwa Steve Trevor. Kenapa Diana Prince tidak melihat wujud asli dari tubuh yang dipinjam oleh Steve Trevor? Karena itulah imbalan yang diminta oleh Dreamstone. Rasa kemanusiaan dan akal sehat Diana Prince yang mana egonya terhadap rasa ingin memiliki Steve Trevor selama ini menjadi lebih di atas segalanya. Hingga Diana Prince harus merelakan hal tersebut menjelang akhir film. Pria yang tubuhnya dipinjam oleh Steve Trevor tersebut juga terkonfirmasi di ending film kalau dia sebenarnya memiliki masalah dengan lingkungan sosialnya, yang mana sepertinya dia adalah sosok karakter yang menjadi korban bully yang membuatnya depresi. Ketika ada yang menyalahkan film ini mengenai Wonder Woman yang berusaha menyembunyikan identitasnya dari publik dengan menggunakan kamera CCTV yang dihancurkan menggunakan tiaranya, maka sebenarnya permasalahan bukan pada filmnya, melainkan dari sumber aslinya emang gitu. Ini persis dengan Superman yang berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai Clark Kent, padahal wajah mereka kan telanjang, tidak tertutupi. Bagaimana mungkin orang tidak mengenali mereka, kan? Namun harus diakui ada beberapa plot lain yang terkesan terburu-buru dan menjadi nilai minus untuk film ini. Seperti misalnya Maxwell Lord yang tiba-tiba tahu begitu saja mengenai Dreamstone, entah dari mana dapat infonya di era tahun 80-an, karena internet masih menjadi komoditas terbatas di era itu. Apa belum ada ya? Belum lagi Golden Eagle Armor Asteria yang malah terlihat hancur begitu saja di akhir film, seolah-olah armor hebat ini fungsinya hanya untuk terbang dan dihancurkan. Entah dari mana Diana Prince bisa mendapatkannya, dan itu menjadi dua hal yang tidak memiliki pondasi yang kuat yang akhirnya menjadikan film ini ratingnya malah biasa saja. Ada satu plot lagi yang sepertinya perlu dijelaskan, yaitu tentang Cheetah. Karakter ini menjadi karakter yang sangat disayangkan jika hanya muncul di satu film saja di DCEU. Bagaimana nasibnya di akhir film? Kekuatannya sebenarnya belum hilang seutuhnya. Kita juga tidak melihat dia menarik permintaannya, kan? Tapi penjelasan logisnya begini. Barbara Minerva mengajukan permintaan dua kali. Yang pertama ke Dreamstone itu sendiri, yang kedua ke Dreamstone dalam wujud Maxwell Lord. Dengan ditariknya kemampuan Dreamstone dari Lord, maka hilang pula lah semua permintaan yang pernah dikabulkan, termasuk wujud Cheetah di Barbara Minerva. Namun ingat, permintaan pertama Barbara ke Dreamstone yang masih utuh belum bisa dikatakan lenyap begitu saja. Jadi kita asumsikan Barbara Minerva sekarang kembali ke wujud manusianya, namun masih dengan berkah yang dimiliki atas permintaan pertamanya. Dan some way dia akan meningkatkan kemampuannya untuk kembali mendapatkan rematch-nya terhadap Wonder Woman. Alistair
Alistair juga melakukan permintaan, yaitu kehebatan ayahnya. Alistair juga termasuk yang tidak terlihat menarik permintaan, dan bahkan bisa dibilang dialah yang menyelamatkan dunia dari kekacauan yang diakibatkan oleh Dreamstone. Permintaannya agar ayahnya kembali akhirnya terkabulkan melalui Wonder Woman dan Lasso of Truth-nya. Dan akhirnya di akhir film, Maxwell Lord benar-benar menarik permintaannya dan kembali bertemu dengan Alistair Lord. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat tersebut bisa mencerahkan ya. Sekarang waktunya kita menunjukkan Easter eggs dan detail penting dalam film ini. Amazonian Game ini bisa dibilang sebagai Olimpiade Atletik Amazon. Event ini memang pernah ditampilkan dalam komik. Diana ikut berpartisipasi dalam beberapa permainan yang merupakan referensi yang bagus untuk debutnya pada tahun 1941 di All Star Comic isu nomor 8. Dalam komik ini, setelah kecelakaan Steve Trevor yang akhirnya membuatnya mendarat di pulau mereka, para Amazon bersaing untuk menentukan siapa yang paling siap untuk menemani Steve Trevor kembali ke Amerika. Dan tentu saja Diana Prince adalah pemenangnya. Di sini kita juga kembali bisa melihat penampilan cameo Robin Wright sebagai Antiope. Wajar saja karena timeline Olimpiade Amazon ini dikelar sebelum Antiope tewas dan ketika Diana Prince telah tumbuh menjadi gadis cantik. Saya malah setuju scene awal film ini menjadi scene yang terbaik di sepanjang film. Kenapa? Karena selain scoring yang hebat dari Hans Zimmer, beberapa alasan besar lainnya adalah dengan penggunaan practical effect serta melibatkan atlet wanita di kehidupan nyata, membuat gerakan mereka memang sangat natural. Belum lagi pemeran Diana kecil yang memang berakting dengan sangat memikat, sama seperti yang dia lakukan dalam film Wonder Woman pertama. Perhatikan pula baik-baik theme song yang digunakan di adegan klimaks Wonder Woman menghadapi Maxwell Lord, yang merupakan sebuah callback di mana theme song yang sama yang berjudul Beautiful Lie karya Hans Zimmer juga digunakan di adegan awal Batman v Superman Dawn of Justice ketika Bruce Wayne kecil terjatuh di sebuah lubang. Kita juga menemukan beberapa Easter eggs menarik di apartemen Diana Prince yang penuh dengan kenangan masa lalunya di World War I. Di antara kenangan-kenangan yang terlihat itu adalah clipping surat kabar dari tahun 1918 yang bertuliskan The Great War Ends. Ini tentu saja merupakan referensi untuk Perang Dunia Pertama yang merupakan tema sentral di film Wonder Woman pertama. Dalam artikel tersebut, para pahlawan yang bertarung dengan Diana Prince juga tampak seperti Samir, Charlie, dan Napi. Di titik lain di apartemen Diana kita juga bisa melihat clipping surat kabar yang menyebut Steve Trevor sebagai pahlawan lokal. Foto Steve Trevor dengan pesawatnya, jam tangan Steve, serta ada foto Diana di depan papan yang bertuliskan Trevor Ranch, yang mana kita bisa menebak bahwa ini mungkin semacam peternakan amal untuk menghormati Steve Trevor, mungkin didirikan dan didanai oleh Diana Prince sendiri. Ada juga foto di apartemen Diana yang menunjukkan dia membebaskan kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua dengan Etta Candy. Etta Candy dan Diana Prince memang sering bekerja sama, tapi jika kalian bertanya-tanya kenapa tidak ada Etta Candy dalam film ini, itu karena kemungkinan Etta Candy sudah berusia 80 atau 90 tahunan pada tahun 1984 ini. Jadi kemungkinan dia tidak lagi mungkin bersama-sama dengan Diana Prince. Ada foto lain juga di apartemen ini yang menunjukkan Diana Prince dan Etta Candy versi lama di New York. Berikutnya Diana menggunakan tiara untuk menghancurkan kamera CCTV mall. Ini merupakan salah satu keterampilan Diana yang juga pernah diperlihatkan dalam komik era tahun 1940-an. Tiara tersebut tentu saja merupakan milik Antiope yang dia gunakan setelah mentor kesayangannya tersebut terbunuh di pantai Themyscira. Diana kini dengan bangga bisa memakainya. Di mall ini juga ada toko permata yang bernama Kozlov Jewels. Dalam komik setidaknya ada dua nama karakter Kozlov. Yang pertama adalah seorang Kolonel Kozlov dari komik World's Finest yang dirilis pada tahun 1970, di mana Kozlov ini adalah pemimpin militer dari negara fiksi Eropa Timur yang bernama Lubania. Yang satunya lagi adalah mantan lawan tinju Ted Wildcat Grant yang muncul dalam satu edisi di komik The Brave and the Bold ketika Wildcat bekerja sama dengan Batman. Kejadian kembalinya Steve Trevor melalui tubuh orang lain sebenarnya juga pernah terjadi dalam komik, tapi sebaliknya, justru tubuh Steve Trevor itulah yang dijadikan inang untuk jiwa orang lain yang adalah seorang dewa, yaitu Urs Kartaga. Beruntung Wonder Woman dengan dibantu oleh Cheetah berhasil mencegah Urs Kartaga untuk mengorbankan tubuh Steve Trevor dan akhirnya berhasil mengeluarkannya. Steve Trevor yang telah tewas dan hidup kembali juga pernah terjadi di komik, di mana dia dihidupkan kembali oleh
Aphrodite. Presiden yang tidak disebutkan namanya dalam film ini memiliki kemiripan dengan Ronald Reagan. Tentu saja, dia adalah Presiden Amerika Serikat pada tahun 1984. Bahkan sekilas dia mungkin terlihat sama seperti E.G. Marshall yang memerankan presiden yang memang mirip dengan Ronald Reagan di film Superman 2 karya Richard Donner pada tahun 1980-an. Kebetulan, kedua film ini plotnya hampir sama. Itu karena Patty Jenkins sendiri mengakui menjadi penggemar berat film tersebut. Sementara itu, sebagian besar film ini berlatar belakang di Washington DC. Subplotnya membawa Wonder Woman dalam perjalanannya ke Mesir. Sementara di Timur Tengah disebutkan sebuah negara yang bernama Bialya. Ini merupakan negara fiksi yang pertama kali diperkenalkan oleh DC pada tahun 1987. Diperkenalkan di komik Justice League isu nomor 2. Di Bialya ini terdapat sebuah pangkalan militer strategis, tempat di mana supervillain Black Adam membantai ribuan penduduk setempat beberapa dekade kemudian. Kita juga kemudian bertemu dengan seorang investor yang berhadapan dengan Max Lord. Dia adalah Simon Stagg. Simon Stagg ini telah muncul dalam DC Comics sejak tahun 1965. Terlepas dari sejarahnya yang panjang, Simon Stagg sebenarnya tidak pernah berhasil menjadi karakter A-list dalam franchise DC Comics. Dan terutama dia dikenal sebagai karakter antagonis utama untuk Metamorpho, Element Man, dan juga sempat muncul sebentar di musim pertama The Flash yang dimainkan oleh William Sandler. Berikutnya Dreamstone. Benda ini memang tidak ada dalam komik, namun kemampuannya sangat mirip dengan salah satu artefak yang bernama Materi Opticon yang ada dalam komik The Sandman. Dreamstone atau Materi Opticon dalam komik diciptakan oleh Morpheus, sementara yang ada dalam film ini diciptakan oleh seseorang yang Diana sebut sebagai dewa kebohongan, Dolos Mendacious atau Duke of Deception. Nama Dolos sendiri memang cocok dengan salah satu tokoh kecil dari mitologi Yunani yang namanya secara harfiah diterjemahkan sebagai penipuan. Tapi nama Duke of Deception itu adalah salah satu musuh pertama Wonder Woman yang pernah dihadapi dalam komik pada tahun 1942. Di sini Diana Prince juga akhirnya mengetahui kalau dia bisa terbang. Diana Prince sendiri pertama kali belajar untuk memanipulasi aliran udara, alias sama seperti kemampuan dari Buzz Lightyear, Falling with Style, itu terjadi pada tahun 1950-an. Barulah pada tahun 1985, Crisis on Infinite Earths reboot mengubah banyak kekuatannya, termasuk dia akhirnya bisa terbang beneran. Kita juga akhirnya melihat Diana Prince mengenakan Golden Eagle Armor di pertarungan terakhir melawan Cheetah dan Maxwell Lord. Golden Eagle Armor ini pertama kali muncul di komik Elseworld Kingdom Come, sebuah miniseri komik yang terdiri dari 4 bagian karya Alex Ross. Dalam komik ini Wonder Woman dianugerahi Golden Eagle Armor oleh Palace, sesama Amazonian. Namun Patty Jenkins merubahnya menjadi armor besi milik Asteria yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Amazonians untuk melarikan diri ke Themyscira. Dan yang terakhir tentu saja adalah Asteria itu sendiri yang memulai penampilan pertamanya dan satu-satunya dan sangat singkat di komik Elseworld Finest Supergirl and Batgirl isu nomor 1 pada tahun 1990-an. Dan karakter ini tentu saja diperankan oleh the one and only Linda Carter. Dalam film ini kita juga bisa melihat Invisible Jet yang memang sudah sangat identik dengan Wonder Woman yang ada dalam buku komik sejak tahun 1942. Invisible Jet ini sendiri sebenarnya dibuat untuk Diana Prince karena Wonder Woman kala itu belum memiliki kemampuan untuk terbang sebelum di era tahun 80-an sejak Crisis on Infinite Earth reboot. Dalam komik, Invisible Jet ini bisa terbang dengan kecepatan 2000 mil per jam ketika pertama kali dibuat, yang bahkan dilengkapi dengan sebuah perangkat radio yang memungkinkan Wondi bisa menerima panggilan darurat melalui telepati atau sebaliknya untuk mengirimkan panggilan atau pesan ke Themyscira. Dalam film ini, Invisible Jet akhirnya terlihat ketika Diana Prince dan Steve Trevor menerbangkan sebuah pesawat, lalu Diana Prince menggunakan kekuatannya untuk membuat pesawat tersebut tidak terlihat, lalu terbang di atas langit ketika perayaan 4th of July, yaitu Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Di ending film ini, kita punya satu penampilan cameo spesial yang merupakan orang terpenting dalam hidup Gal Gadot, pemeran dari Diana Prince. Dia adalah suami dan anak-anak Gal Gadot. Dan pada akhirnya, saya menganggap kalau film Wonder Woman 1984 ini adalah korban dari stereotip fanboy yang menganggap film superhero itu selalu harus full dengan adu jotos. Padahal Patty Jenkins berhasil melakukan storytelling dengan baik melalui visualnya yang membawa kita bisa berempati dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Moral story-nya pun juga berhasil tersampaikan. Nah, itu dia beberapa detail dan easter eggs yang ada dalam film ini. Kalau kalian menemukan detail lainnya, mungkin jangan sungkan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.